Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Dan sekali ini saya ingin menolong kita semua. Betul-betul ingin menolong kita. Berhati-hati menjalani hidup ini. Mari lepas benar-benar latar belakang saudara-saudara sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami semua Tuhan. Para pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Tolong lindungi hati kami Tuhan. Lindungi hati kami, supaya kami tidak ingat lagi kepada apa yang di belakang kami. Dan kami bisa berlari kepada tujuan yang Tuhan rencanakan. Dan tidak pernah lagi ingat-ingat kepada dosa masa lalu kami Tuhan. Karena kami sudah ditebus dengan darah Yesus, darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini. Dari Keluaran pasal 32, Keluaran pasal 32 ayat 3 dan ayat 4. Keluaran 32 ayat 3 dan ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Katakan amin. Saudara sekalian, kapan ini terjadi? Itu sebabnya ketika Musa turun dari gunung Horeb itu, saudara sekalian, dia marah luar biasa. Mengapa? Dia sedang bertemu dengan Tuhan selama 40 hari. Di sana dia menerima 10 hukum terutama, dan semua perintah-perintah, hukum-hukum yang lainnya, yang kemudian kita sebut sebagai Taurat Musa. Tetapi di bawah ada provokator yang mengatakan bahwa kita tidak tahu lagi. Ini sudah berpuluh-puluh hari ini Musa ini naik ke atas puncak gunung. Dia masih hidup atau enggak? Sekarang mari kita buat patung anak
Dari mana mereka tahu? Karena mereka baru keluar dari tanah Mesir. Baru berapa bulan yang lalu keluar dari sana. Dan saudara-saudara sekalian, perhatikan betul-betul. Perhatikan sungguh-sungguh. Ya, apa yang baru mereka alami. Dari mana Harun tahu membuat itu? Saya kira mungkin jangan-jangan Harun ini ditodong oleh para provokator itu. Karena itu dia tidak ikut dihukum. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita mengerti. Kenapa? Saya sudah katakan tadi dalam doa saya kepada Tuhan, dan sudah katakan dalam pendahuluan tadi, mari kita betul-betul lepas. Dengar para pemirsa sekalian, dengar jemaat Tuhan sekalian, lepas dari semua latar belakang kita yang lama. Karena apa? Bila terjadi krisis, iblis berusaha untuk mengingatkan kita kepada apa? Mantan. Ya. Kalau kita bertengkar dengan istri kita atau suami kita, sebaik apapun suami atau istri kita sekarang berantem, bertengkar, kita ingat apa? Mantan. Itu yang dipakai oleh iblis. Di sini anak lembu emas itu apa? Mantan sesembahan mereka waktu di tanah Mesir. Itulah yang mereka lihat sehari-hari yang disembah oleh orang Mesir. Oleh karena itu saya ingatkan kita, betul-betul mari kita putus dari semua mantan, semua apa ingatan kepada masa lalu, dosa masa lalu. Sekarang lepaskan semua, tinggalkan semua, saudara-saudara sekalian. Ya. Ada dua bagian firman Tuhan, nanti satu kali kelak saya akan sampaikan pada saudara-saudara sekalian. Pertama, Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-18 dan 19. Jangan ingat-ingat yang dari zaman purbakala. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa ingat zaman purbakala? Maksudnya sudah lama sekali. Ya. Itu kakek tua itu sudah 66 tahun. Tiba-tiba dia bertengkar dengan nenek itu. Kemudian dia ingat apa? Gita cinta di SMA. Ingat mantan pacarnya waktu SMA. Di mana pacarnya sekarang? Udah jadi tanah liat dalam kuburan. Masih juga diingat-ingat. Tetapi jangan lupa, bukan hanya itu. Biasanya kita ingat kepada apa? Dulu waktu saya pergi kepada orang pintar, kok cepat dijawab ya? Sekarang saya sudah berdoa 10 tahun, belum dijawab-jawab juga oleh Tuhan. Hati-hati, hati-hati dengan apa yang saya katakan. Mari kita bersih dari masa lalu yang bisa diadopsi, bisa ditiru, bisa diimitasi pada sekarang ini, dan lepaskan semua dengan kuasa darah Yesus supaya kita benar-benar bersih dan tidak pernah mengecewakan Tuhan seperti umat Tuhan di sini. Iblis selalu menggaruk-garuk kita supaya kita menoleh ke belakang. Tetapi mari kita ingat firman Tuhan. Yesus mengatakan, orang yang mau membaca dan menoleh ke belakang tidak layak bagiku. Dan mari kita ingat peringatan tegas daripada Tuhan ini, dan mari kita meneruskan perjalanan dan buang tengking dalam nama Yesus, roh anak lembu emas itu, sehingga kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah menoleh ke belakang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami Tuhan hari ini untuk tidak pernah lagi menoleh ke belakang, dan lepaskan kami dari roh anak lembu emas Mesir itu, supaya kami dapat meneruskan perjalanan dengan berpusat pada Yesus dan tidak pernah menoleh ke belakang, menoleh kepada keberhasilan masa lalu, kepada mantan pacar masa lalu. Dan kami mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Apapun terjadi, kami tidak pernah mengingat lagi masa lalu kami. Dalam nama Yesus, haleluya,
Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.